Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan indikator Bollinger Band. Jadi yang saya jelaskan ini merupakan analisis teknikal. Nah, analisis teknikal di situ kita kan perlu yang namanya bantuan indikator. Nah, salah satunya indikator Bollinger Band yang akan saya jelaskan kali ini. Nah, sebelumnya kalian harus mempunyai aplikasi TradingView ya, karena eh, bahan atau media untuk kalian analisis secara teknikal itu ada di TradingView. Nah, TradingView itu bisa kalian download di Play Store ataupun App Store ya. Nah, bagi yang sudah punya, kita langsung saja buka aplikasi TradingView-nya. Nah, setelah kalian membuka aplikasi TradingView, kalian klik saja eh, indikator yang di atas ini ya, indikator. Nah, kemudian kalian langsung saja klik Bollinger Band atau kalian bisa search ya, tulis namanya Bollinger Bands, nanti dia akan muncul sendiri. Nah, berhubung di punya saya ini sudah aku jadikan favorit ya. Jadi tinggal aku klik eh, icon bintang ini dan sudah langsung eh, muncul di icon bintang ini yang sudah saya favoritkan. Langsung klik aja Bollinger Band. Nah, kemudian kita rubah dulu ya warnanya biar kalian tidak bingung. Jadi cara merubah kalian tinggal klik aja di eh, yang ada tulisannya BB ini, kemudian pilih icon gear, kemudian pilih style. Nah, di style ini yang basis ini adalah eh, garis tengah di Bollinger Band tersebut. Nah, kita rubah warna putih. Nah, kemudian di garis atasnya atau upper bandnya kita rubah warna merah. Dan terakhir di lower bandnya atau garis bawah kita rubah warna hijau. Untuk settingan defaultnya Bollinger Band sendiri menggunakan moving average ya, itu angka 20. Jadi nggak usah dirubah lagi angka 20 ini karena itu standar. Tapi kalau kalian ingin punya settingan sendiri atau semisal diganti menjadi 5 atau 14 atau 50, ya itu terserah kalian karena ini masing-masing masing-masing analisator itu berbeda-beda. Tapi biasanya aku pakai settingan defaultnya dari Bollinger Band ya, 20. Nah, klik aja oke. Nah, warnanya langsung berubah. Jadi sebelumnya aku perkenalkan dulu Bollinger Band ini. Bollinger Band ini merupakan indikator terdiri atas 3 garis yang bergerak mengikuti pergerakan harga. Di antaranya adalah garis atas ini atau upper band ya, kemudian garis tengah atau middle band, dan terakhir garis bawah atau lower band. Jadi garis merah itu merupakan upper bandnya atau ini bisa dikatakan merupakan resisten. Dan kemudian garis bawah ini adalah lower band atau bisa dikatakan juga merupakan support. Nah, untuk middle band sendiri merupakan dasar bagi perhitungan dari upper band dan lower band. Nah, middle band ini menggunakan simple moving average. Nah, moving average ini sebenarnya ada 3 ya.
tapi yang terkenal itu dua. Yang pertama itu simple moving average, dan yang kedua sering dipakai juga moving average eksponensial. Nah, tapi untuk di defaultnya Bollinger Band ini menggunakan simple moving average. Nah, eh, saya akan jelaskan bagaimana caranya entry atau masuk atau beli saham, dan juga kapan saatnya untuk keluar atau jual saham di saham yang kalian pilih. Seperti itu. Nah, kita langsung saja bagaimana sih caranya beli atau masuk ke saham supaya aman, seperti itu kan yang kita sering pertanyakan. Nah, cara yang aman untuk masuk saham ataupun beli saham itu ketika eh, candlestick yang kita lihat saat ini itu menembus garis lower band. Jadi openingnya itu di harga 3.150 ya. Openingnya di harga 3.150. Kemudian harga garis di lower bandnya itu 3.170. Berarti kan openingnya di bawah lower band. Nah, cara yang aman untuk masuk itu ketika pada saat closing ya, atau jam bursa berakhir, itu closingnya harus di atas harga garis lower band. Nah, contoh seperti candlestick tanggal 29 April 2021. Nah, di situ dari openingnya 3.150. Nah, kemudian pada saat penutupan bursa atau closing price-nya berada di 3.200. Nah, berarti kan sudah menembus harga garis bawah atau garis lower band-nya di harga 3.170. Ya, disitulah kalian itu aman untuk membeli saham tersebut. Nah, keesokan harinya meskipun dia turun, ya, itu sempat naik di harga tertingginya pada tanggal 30 April 2021 ini 3.260. Jadi ketika kalian membeli di harga closing tanggal 29 April 2021 di harga 3.200, kemudian keesokan harinya kalian eh, jual di harga tertingginya 3.220, kalian masih untung di situ. Kalian masih untung. Apalagi ketika kalian berhasil menjual saham tersebut di harga tertingginya di harga 3.260. Nah, seperti itulah contoh simpelnya. Kemudian bagaimana supaya bisa mendapatkan profit yang maksimal? Nah, itu bisa kalian hold asalkan candle di hari-hari berikutnya itu closing price-nya tidak menembus ke bawah di garis lower band-nya atau garis bawahnya. Karena ketika closing price-nya itu menembus garis lower band, ya menembus ke bawah, nah kemungkinan di hari berikutnya dia bakal turun kembali seperti itu. Nah, jadi ketika kalian ingin menahan atau hold di saham tersebut, nah, kalian bisa antisipasi dengan terus dipantau ya, asalkan closing price-nya itu tidak sampai menembus di garis lower band. Nah, saya kasih contoh lagi. Nah, semisal candle ini. Nah, candle tanggal 2 November 2020. Nah, itu kan candle tersebut closing price-nya itu menembus garis support atau garis lower band
pada tanggal tersebut ya. Eh, itu closing price-nya kita bisa lihat di harga 2.560. Nah, sedangkan eh, harga di garis lower band-nya itu di harga 2.576. Nah, jadi kan dia pada saat closing bursa dia di bawah lower band. Jadi menurut saya itu tidak aman untuk kita masuk saham tersebut. Nah, kita harus menunggu keesokan harinya di jam bursa berikutnya. Nah, jika jika di hari berikutnya di tanggal 3 November itu dia tidak turun atau pada saat closing bursa dan closing price-nya itu bisa menembus garis lower band, menembus ke atas garis lower band. Nah, dia bakal mengalami kenaikan lagi di hari-hari berikutnya. Nah, seperti contohnya di tanggal 4 November ini, meskipun dia candle merah, tapi dia closingnya tidak sampai turun di harga closing pada tanggal 3 November 2020. Nah, keesokan harinya lagi di tanggal 5 November dia bakal mengalami kenaikan sampai menembus middle band. Nah, kemudian kapan untuk saatnya untuk jual? Nah, kita bisa lihat ketika kita membeli saham di tanggal 3 November 2020. Nah, kita bisa jual di tanggal 16 Desember 2020. Nah, kita bisa ukur tuh kenaikannya udah berapa persen. Seperti itu. Jadi simpelnya secara sederhana menggunakan indikator Bollinger Band ini, kalian ketika beli itu ketika candlestick pembalikan arah atau candlestick hijau itu closing price-nya menembus ke atas dari garis lower band. Nah, itu aman untuk kalian masuk atau beli. Dan jual ketika garis candle warna merah ini menembus menembus dari atas ke bawah, yaitu closing price-nya ini di bawah garis upper band. Nah, itu saatnya untuk jual. Nah, asalkan kalian tahu sifat-sifat candlenya ya. Jadi ketika ada candle bullish atau candle hijau bisa menembus middle band dengan separuh badannya, berarti di keesokan harinya dia bakal melanjutkan kenaikan atau uji resisten ya. Seperti contoh seperti ini. Nah, di tanggal 6 November ini dia uji resisten, kemudian tanggal 9 Novembernya ini menguji resisten lagi, dan pernah di tanggal 10 ini koreksi ya atau mengalami penurunan, dan di tanggal 11-nya ini dia malah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu 7%. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan, silakan ketik aja di kolom komentar. Mungkin saya akan memperbaiki atau mungkin kita saling berbagi ilmu ya. Nah, karena saya sendiri juga bukan profesional, tapi apa yang saya tahu saya pasti akan sharekan ke kalian. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih yang menonton video ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa.